Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam sorga, di penghujung tahun ini, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami meminta hikmat, didikan, ajaran, isi hati Bapa untuk ditumpahkan ke tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Berbicaralah kepada masing-masing kami siap mendengarkannya, kami mau buka hati kami. Dengan rasa lapar dan haus seperti tanah yang subur yang siap ditaburi benih kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, tidak terasa saudara ya, kita sudah berada di hari Minggu yang terakhir di tahun 2020 ini. Kita sudah di penghujung tahun yang mungkin untuk sebagian besar kita atau untuk setiap kita merupakan tahun yang agak aneh saudara ya. Kenapa aneh? Karena ada normal yang baru yang dipaksakan. Ada sebuah pola hidup yang baru, sebuah cara hidup yang baru. The new normal, orang mulai kerja dari rumah, biasa datang ke gereja, sekarang kita online. Dulu ketemu bisa jabat tangan, bisa memberikan pelukan, sekarang hanya begini, semua new normal. Dulu kemana-mana bebas, sekarang pakai masker. Tahun yang sama juga untuk sebagian besar orang atau sebagian orang berkata tahun yang sangat tidak enak, tahun yang sangat buruk. Tetapi saya mau encourage saudara, kita flashback 1 tahun ke belakang. What do you think about tahun 2020? Apa yang saudara pikirkan tentang tahun 2020 ini? Apakah juga menjadi tahun yang buruk atau sebaliknya? Bagi saya secara pribadi saudara, tidak ada tahun yang sebaik tahun 2020 untuk bisa begitu nyata belajar kebenaran firman Tuhan. Kita punya kesempatan yang banyak, yang bisa begitu melihat dengan nyata dan jelas bagaimana dan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Selalu saya katakan Tuhan sedang hard reset gerejanya. Di hard reset, kayak handphone kalau udah ngehang kan gak bisa dipencet lagi. Mau gak mau di hard reset. Atau komputer ngehang, Ctrl Alt Del, hard reset. Itu yang saya lihat Tuhan sedang kerjakan untuk gerejanya. Satu kali peneliti internasional tentang gereja Tuhan, George Barna, yang paling kredibel, yang paling dipercaya oleh lembaga Kristen manapun. George Barna berkata demikian. Kalau Roh Kudus diambil dari gereja Tuhan hari ini, gereja Tuhan tetap bisa berjalan seperti biasanya, seperti normal. Kenapa? Dengan manajemen yang rapi, ya, dengan entertainment yang menarik. Gereja tanpa Roh Kudus pun bisa dibuat menarik. Saya rasa penelitian George Barna itu bukan hanya omong kosong, saudara ya. Tetapi memang itulah kenyataannya. Saya tidak sedang menuding gereja manapun. Ketika Tuhan mau kembalikan gereja pada esensinya, mau gak mau Tuhan melakukan hard reset. Kalau dulu gereja sudah sulit membedakan mana esensi, mana aksesoris. Sekarang kita bisa melihat dengan jelas mana esensi, mana aksesoris. Rupanya bangku itu aksesoris, sound system itu aksesoris, gedung gereja yang megah, yang enak, yang muat ribuan orang, ratusan orang itu aksesoris. Sebab gereja bisa tetap berdiri ketika esensinya tetap ada, yaitu persekutuan orang percaya. Jadi tahun 2020 ini, saudara pastikan bahwa saudara menghabiskan tahun ini bukan dengan sungut-sungut, bukan dengan mengeluh, tetapi ini mungkin waktu yang tidak akan pernah ada lagi yang sebaik ini dalam hidup kita. Untuk kita bisa belajar mencari Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Coba kita buka dulu Alkitab kita, Efesus 5 ayat 14-17. Efesus pasal yang kelima, ayat 14-17, saya akan bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu
perhatikanlah dengan saksama. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Waktu-waktu ini kita habiskan buat apa, saudara? 2020 ini kita habiskan buat apa? Di sini Paulus memberikan sebuah peringatan. Perhatikan bagaimana kamu hidup. Nanti kita bahas. Tapi sebelum kita masuk ke ayat-ayat ini, ayat demi ayat, saya mau ajak kita merenungkan WFH ini 2020, saudara habiskan buat apa? Wah pastor, rekor pastor. Biasa saya 1 bulan 1 seri drama Korea. WFH 1 bulan 5 seri. Oh saudara, bukannya gak boleh nonton drama Korea. Silakan ya. Tapi saya mau tanya, 2020 ini menjadi waktu yang terbaik saudara untuk mencari Tuhan atau untuk nonton drama Korea? 2020 ini menjadi waktu yang terbaik untuk mencari Tuhan atau untuk lebih mengenal keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita? Biasa sibuk kerja, pergi pagi, pulang malam, sekarang di rumah terus. Sama-sama, sama istri, sama suami, sama anak. Apakah saudara memakai waktu-waktu ini untuk saudara lebih mempelajari dan lebih mengenal pasangan hidup dan anak-anak saudara? Atau saudara asik dengan kesenangan saudara sendiri? Nah ini yang kita harus renungkan. Dan saya berharap tahun 2020 telah menjadi tahun yang terbaik untuk saudara bisa mencari Tuhan setiap saat, setiap waktu. Kita lihat dulu ayat yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangun kamu yang tidur. Kita nggak menunggu Kristus bercahaya dulu saudara dalam hidup kita. Kristus itu sudah bercahaya sebab Kristus sudah ada dalam hidup kita. Tetapi kalau kita tidur rohani, kalau kita mati secara rohani, cahaya itu tidak akan pernah bisa keluar. Cahaya itu tidak akan bisa memancar keluar. Kita itu sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dan cahaya itu sudah ada dalam diri kita. Sekarang tinggal kita jangan tertidur, kita jangan mati secara rohani. Kita harus memutuskan untuk aku mau bangkit. Maka terang Kristus otomatis akan bercahaya atas kita. Jangan 5L saudara. Letih, lesu, lunglai, lemah, loyo. Ayo bangkit, ayo semangat, ayo jalani hidup ini. Kita melewati tahun-tahun ini ya COVID, ya WFH, ya di rumah, ya gak bisa kemana-mana. Semua statementnya berawal dengan ya 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, loyo. Jangan. Saudara mau di rumah, mau apapun, mau musim hidup apapun, mau di Indonesia, mau di Paris, mau di Afrika, mau dimanapun. Kita harus bangkit. Rohani kita gak boleh mati. Supaya terang Kristus bisa bercahaya. Gimana kita bisa jadi berkat? Gimana kita bisa menjalani hidup dengan penuh antusias saudara ya? Kalau kita loyo saudara. Kalau kita tidur secara rohani. Itu sebabnya bangun kamu yang tidur. Ayo bangkit dari antara orang mati. Dan kalau sudah bangun, bangkit ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bagaimana kamu hidup itu digunakan kata peripateo. To walk. Progress. Kemajuan, perhatikan kemajuanmu, perhatikan bagaimana cara kamu berjalan. Selalu saya katakan, kalau saudara bertemu dengan kata jalan, ya jalan dalam perjanjian baru, seringkali bisa saudara artikan dengan pola hidup. Pola hidup. Ini bagaimana pola hidup kita? Bagaimana progres kita? Ini peripateo itu juga progres. Terus
treat all around. Bagaimana cara kita memperlakukan sekeliling kita. Juga bisa to live, bagaimana kita hidup. Saudara, jalan-jalan apa yang kita pilih? Kemajuan kita gimana? Cara kita memperlakukan orang lain gimana? Bagaimana cara kita mengisi hidup kita? Dan di sini dikatakan jangan bebal. Bebal itu asofos. Tidak bijak. Tidak bijak. Tapi jadilah seperti orang arif. Sofos di sini. Orang bijak. Saudara, kita berpikir gak tentang progres hidup kita? Jangan kita lewati tahun ini cuman dengan sungut-sungut, dengan pengeluhan. Ya aku begini, ya aku begitu. Tapi kita serius gak melihat progres kita? Kondisi rohaniku tahun lalu sama tahun ini gimana ya? Apakah aku semakin mencintai Tuhan? Apakah karakterku semakin serupa seperti Kristus? Apakah tahun ini aku lebih luar biasa, bukan biasa di luar? Kita semakin tahun harus semakin luar biasa. Kenapa saudara? Sebab semakin tahun harusnya semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Semakin tahun karakter kita semakin dibentuk. Semakin tahun kita semakin cinta Tuhan. Bukan, saudara gimana tahun ini? Luar biasa. Kenapa? Sekalipun semua pandemi, daganganku tetap laku. Ya luar biasanya bukan itu. Progres yang diharapkan adalah kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya perhatikan peripateo. Bagaimana kamu hidup? Bagaimana kita mengisi hidup kita? Ayat 16 sekarang. Ini menarik. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah. Exagoratso dalam bahasa Yunani. Dalam Alkitab bahasa Inggris, terjemahannya keren. Ya memang ini. Redeeming your time. Redeem. Tebus waktumu. Loh, kok digunakan kata tebus, saudara? Saudara, sesuatu yang ditebus itu berarti hutang. Sesuatu yang adalah milik kita tetapi tidak ada dalam genggaman kita. Makanya kita harus menebuskan gitu. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita ini milik Tuhan tapi kita digenggam kuasa gelap. Makanya Tuhan menebus kita. Kalau kita menggadaikan sertifikat tanah, sertifikat rumah itu milik kita. Atas nama kita. Tapi sekarang sedang digadaikan. Dipegang oleh pihak ketiga. Dan kita harus membayar, kita harus menebus untuk mengambil balik. Nah, berarti sekarang gini, waktu itu Tuhan berikan untuk manusia. Waktu itu memang milik kita. Tuhan menempatkan setiap manusia ke sebuah arena perjalanan waktu. The most common thing in the world is time. Hal yang paling common, yang paling umum, yang paling sama dalam dunia ini adalah waktu. Kenapa? Orang kaya, miskin, hitam, putih, gemuk, kurus, laki-laki, perempuan, siapapun dia punya satu kesamaan, waktu. 1 tahun 365 hari, 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Bukan karena saudara terhormat, saudara banyak uang lalu, oh kalau dia 1 jam 60 menit, aku 65 menit. Nggak bisa. Itu sama. Tetapi persoalannya di sini, Paulus berkata, tebus waktu yang ada. Artinya apa? Memang waktu itu Tuhan berikan sama kita. Tapi tanpa kita sadar, orang yang tidak memperhatikan cara hidupnya, orang yang tidak mengisi waktunya dengan benar, dia serahkan waktu itu untuk orang lain. Dia serahkan waktu itu kepada kegelapan. Dia serahkan waktu itu kepada hal-hal yang tidak membangun hidupnya. Dan sekarang Tuhan bilang, redeem your time. Tebus, ambil kembali waktumu. Kita ini berhutang, saudara. Sama Tuhan, kita hutang hidup, kita hutang waktu kita. Maka kita harus tebus, saudara ya.
Kita berhutang pada Tuhan. Maksudnya apa? Setiap kita diberikan 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Kita harus menebus setiap detik itu, saudara. Kenapa? Usia rata-rata manusia itu 70-80 tahun. Dan kita harus menebusnya, kita harus mengisinya. Sebab kalau kita tidak tebus waktu itu, dari genggaman kuasa gelap, kita nggak bisa isi, saudara. Kita nggak bisa isi waktu itu dengan baik. Sedangkan kita diberikan Tuhan nih 70-80 tahun. Itu pun tanpa MOU, saudara ya. Ada yang usia 20-an pun bisa dipanggil, 30-an pun bisa, 40-an pun bisa. Tetapi setiap manusia diberikan waktu oleh Tuhan. Berapa lama pun saudara hidup, mau 30, 40, 50, 60, 70, saudara harus tebus, kita harus tebus. Kenapa? Sebab kita punya kewajiban mengisi hari-hari itu. Kenapa? Itulah yang menentukan nasib kita di kekekalan. Kalau kita tidak pernah isi dengan apa yang Tuhan kehendaki, maka nasib kekal kita berantakan, saudara ya. Bagaimana kita mengisi hari-hari hidup kita ini akan menentukan wajah batiniah kita di kekekalan nanti. Kalau kita hidup di bumi, orang punya definisi cantik, orang punya definisi ganteng, orang mau mukanya yang mulus, sampai nyamuk pun bisa kepleset di pipinya. Tapi saya mau beritahu, kegantengan saudara, kecantikan saudara di kekekalan bukan soal keriputnya tidak ada, dikasih benang, disetrika-setrika, bukan soal itu. Tapi kecantikan kegantengan kita di kekekalan sangat ditentukan bagaimana kita menebus waktu kita selama kita hidup di bumi ini. Ketika kita tebus, kita isi dengan kebenaran, kita isi dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita perhatikan cara kita hidup, disitulah mengukir wajah batiniah, saudara. Dan itulah menjadi prestasi kita di keabadian nanti. Itulah wajah kita dalam kekekalan. Maka kita harus tebus apa yang ditebus, saudara. Lihat apa yang ditebus. Bagaimana cara tebusnya? Pergunakanlah redeeming your time. Pergunakanlah waktu. Kata waktu di sini, saudara, yang digunakan kata kairos. Apa itu kairos? Kairos itu sulit sebenarnya untuk diterjemahkan. Bisa opportunity, kesempatan, tapi saya harus jelaskan singkat. Saudara bisa cari judul khotbah di YouTube. Di awal-awal saya pernah bicara tentang kairos. Kurang lebih 1 jam. Ya, tapi saya kasih singkatnya. Waktu Tuhan itu aineos. Itu waktunya Tuhan. Waktu manusia adalah kronos, ada kronologi. Kita dilahirkan tahun berapa, 1 jam lagi. Kalau Tuhan aineos, kekal. Tuhan itu gak punya past, gak punya present, gak punya future. Aineos, dari kekal sampai kekal. Nah, waktunya Tuhan menerobosi waktu manusia yang kronos ini, saudara, yang punya urut-urutan waktu. Itulah kairos. Kairos adalah sebuah kesempatan ilahi. Orang yang tidak pernah menebus waktunya, tidak mengisi hidupnya dengan benar, dia akan kehilangan semua kesempatan ilahi, saudara. Dia akan kehilangan semua kesempatan ilahi. Saudara, camkan baik-baik ini. Bagi Tuhan, tahun 2000 sebelum Masehi dengan tahun 1 Masehi dengan tahun 2020 atau 2021 itu sama saja, sama saja. Itu miwon, sami mawon. Ini bukan merek micin ya, saudara. Kenapa? Sebab bagi Tuhan selalu present. Tuhan memang gak kenal past, present, future. Bagi Tuhan selalu present, sekarang. Kenapa? Ia adalah Tuhan yang siap. Dan selalu mencari orang-orang yang siap untuk dipakai sebagai pelaksana kehendaknya. Saya ulangi lagi. Ia Tuhan yang selalu siap. Dan selalu mencari orang-orang yang siap untuk dipakai, untuk menjadi pelaksana kehendaknya.
Orang yang gak pernah menebus waktunya, memperhatikan cara hidupnya, dia akan berada di posisi tidak siap dan tidak akan dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan sebagai pelaksana kehendaknya. Itulah sebabnya Paulus berkata, perhatikan gimana kamu hidup. Sebab banyak orang yang tidak siap dipakai Tuhan, saudara. Banyak orang yang tidak siap dipakai bukan karena agamanya non-Kristen. Kristen sih Kristen. Tapi gak siap. Kenapa? Karena gak mempersiapkan diri. Kenapa gak mempersiapkan diri? Karena tidak menebus waktu hidupnya. Tidak mempergunakannya waktu-waktu yang ada. Tidak menemukan kesempatan-kesempatan ilahi dalam hidupnya. Saudara, jangan pernah protes kalau saudara lihat, Tuhan, kok aku gak dipakai Tuhan seperti dia ya? Satu kali ada lagu dari Ron Kennedy yang sangat bagus sekali. Dalam Inggris, if you can use anything Lord, you can use me. Kalau Tuhan kau bisa pakai segala sesuatu, engkau juga bisa pakai aku. Tapi persoalannya, kita siap gak saudara? Yes. Di lagu itu bagus banget, Tuhan, kalau engkau bisa pakai Musa, pakai aku. Loh, Tuhan bukannya gak mau pakai, kita siap gak Tuhan pakai yang siap? Selalu saya katakan, kenapa Paulus nulis kitab paling banyak? Paulus yang mempersiapkan diri. Ada banyak orang yang tidak mempersiapkan diri, makanya Tuhan gak bisa pakai, saudara. 70-80 tahun itu, Tuhan berikan waktu itu dan kita berhutang, saudara. Kita harus membayarnya dengan menebusnya, yaitu menggunakannya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Yuk kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi mempelai Kristus. Bukan Tuhan gak mau pakai, tapi kita yang gak siap. Ya. Kalau saudara lihat, oh Tuhan pakai orang itu, kok Tuhan gak pakai aku? Ya dia yang siap, kita enggak. Tidak salah kita mempersiapkan masa depan, anak cucu, rumah, aset bisnis. Tapi jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri kita untuk dipakai Tuhan. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri kita untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan, saudara. Tadi di ayat yang kita baca, tebus waktumu, pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat, poneros, bad, evil, hardships, annoyance. Ini dalam kamus. Iya, hari-hari ini jahat, hardships, banyak kesulitan, annoyance, menyebalkan. Waktu yang ditebus akan menjadi berguna. Tetapi kalau tidak ditebus, akan menjadi sesuatu yang mencelakakan nasib kekal kita. Waktu-waktu ini, hari-hari ini akan jadi sangat jahat untuk kita kalau kita tidak menebusnya. Tapi kalau kita menebus waktu itu, kita perhatikan bagaimana cara kita hidup, akan menjadi sebuah kesempatan ilahi di mana kita akan dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Makanya dari tadi saya tanya, 2020 new normal ini saudara habiskan buat apa? Apakah saudara menjadikan ini sebuah kesempatan ilahi, saudara bisa belajar kebenaran firman Tuhan sebanyak-banyaknya? Atau hanya untuk tidur-tiduran sebanyak-banyaknya, drama Korea sebanyak-banyaknya, dan lain sebagainya. Ingat, boleh nonton, boleh apapun. Tapi saudara, kita harus tahu bagaimana kita menggunakan waktu-waktu ini seefektif mungkin. Ayat 17, yang terakhir. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bodoh, apron, kata yang dipakai. Stupid, ignorant, tidak peduli. Senseless, tidak sensitif, tidak punya apa itu? Senseless, tidak punya sense of timing. Bodoh di sini bukan soal akademik, saudara, tapi tidak dapat menangkap waktu apa sekarang ini. Selalu saya katakan waktu apa sekarang ini. Dari awal, ketika tiba-tiba dunia dilanda COVID, semua lockdown. Selalu saya katakan, dalam Ibrani 12, suaranya yang menggoncangkan dunia. Kalau ada suatu kegoncangan dalam dunia ini, yang diperhatikan bukan kegoncangannya, tapi suaranya.
apa yang sedang Tuhan katakan. Apa yang sedang Tuhan mau sampaikan. Jadi apron di sini, bodoh ini bukan soal akademik, bukan soal IQ. Tapi tidak tahu waktu apa sekarang ini. Orang yang tidak menebus waktunya, tidak tahu waktu apa sekarang ini. Saya mau ajak saudara ayat yang terakhir, buka 1 Tawari 12 ayat 32. 1 Tawari 12 ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sense of timingnya baik. Sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang-orang Israel. 200 orang kepala dengan segala saudara sesukunya yang dibawa perintah mereka. Bani Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Dengar baik ini, orang yang tidak tahu waktu, orang yang gak tahu sense of timing akan selalu mundur ke belakang. Dia tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan, akan tertinggal pada pergerakan dan akan menjadi orang yang selalu bingung tentang waktu apa sekarang ini. Orang yang tidak tahu waktu akan selalu berkutat pada keberhasilan masa lalu. Tidak pernah ikut dalam pergerakan dan hanya mengamati monumen saja keberhasilan di masa lalunya. Dulu aku begini, dulu aku begitu, dulu Tuhan pernah memakai aku, tapi pertanyaannya apakah Tuhan memakai kita sekarang? Monumen adalah lambang keberhasilan masa lalu, sedangkan Tuhan terus bergerak. Saudara jangan puas kalau Tuhan pernah pakai saudara 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Kalau kita tidak menebus hidup kita tidak menebus waktu hidup kita tidak memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, tiba-tiba kita tertinggal dalam pergerakan. Betul 5 tahun yang lalu Tuhan memakai kita, tetapi pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan memakai kita atau Tuhan lebih memilih memakai yang siap yang lain? Orang yang tidak tahu waktu adalah orang yang bodoh. Orang yang bodoh bukan soal IQ-nya jongkok. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan. Hidupnya hanya penuh pengeluhan, hidupnya hanya penuh bersungut-sungut, hidupnya hanya penuh, ya Tuhan, ini tahun begini, aku diam di rumah saja, aku kehilangan banyak kesempatan, karena dia tidak tahu waktu. Tapi orang yang tahu waktu, orang yang bijak, orang yang mengisi hidupnya dengan kebenaran, dengan kehendak Tuhan, dia akan tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan dia tidak kehilangan kairos itu. Dia tidak kehilangan kesempatan-kesempatan ilahi itu. Setiap menjelang pergantian tahun seperti sekarang ini, banyak orang membuat target-target baru dengan harapan baru. Target apa yang saudara buat? Harapan apa yang saudara buat? Apakah untuk kedagingan kita? Apakah untuk kenyamanan kita? Apakah kita hanya punya target? Aset properti harus nambah? Harus ke sini, harus ke situ karena udah 1 tahun kita dikurung? Apakah itu? Apakah tabungan nolnya harus bertambah? Buatlah target supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Buatlah target supaya kita semakin suci, semakin kudus, semakin berkenan. Target keserupaan hanya bisa dicapai kalau kita serius menebus waktu kita. Kita memperhatikan bagaimana cara kita hidup. Dan untuk ini Tuhan sudah memberikan fasilitasnya. Kita harus memanfaatkannya dengan menebus waktu kita. Tuhan sudah berikan Roh Kudus, Tuhan berikan salib, Tuhan berikan penebusan, Tuhan berikan Injil. Tuhan kasih semua fasilitas supaya kita bisa semakin serupa. Sekarang bagaimana kita tebus waktu kita itu supaya fasilitas dari Tuhan itu bisa kita gunakan. Perhatikan bagaimana kita hidup. Kita tebus waktu kita untuk mengembangkan potensi diri kita. Bukan supaya kita hebat, kita makin kaya, bukan itu. Tapi supaya kita bisa makin efektif untuk Tuhan. Kalau kita dipercayakan sebuah kekayaan, itu hanya bonus, bukan tujuan utama kita. Saudara, doa saya,
memasuki tahun 2021, kita serius bisa melihat progres apa yang kita alami di tahun ini. Dan kita harus punya progres yang lebih hebat lagi di tahun depan. Tahun depan harus menjadi tahun yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Bukan karena uang tambah banyak. Kenapa luar biasa? Bukan karena aset tambah banyak. Kenapa luar biasa? Karena tahun depan kita harus semakin serupa dengan Kristus. Itulah satu-satunya alasan kenapa setiap tahun harus menjadi tahun yang lebih luar biasa. Karena kualitas kita harus terus bertambah. Kita harus semakin mirip dengan Kristus, bukan semakin mirip dengan dunia ini. Saya berdoa supaya kita take this time, ambil waktu-waktu ini untuk kita melihat apa yang telah kita kerjakan selama 1 tahun ini. Kalau masih ada yang kurang, masih ada yang lalai, yuk kita perbaiki di tahun ke depan. Supaya progres kita nyata, supaya kita tidak kehilangan kesempatan ilahi, supaya kita menjadi orang yang siap dipakai Tuhan, supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti saat-saat dan waktu, dan memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, hamba-Mu berhenti berkata-kata. Kami bersyukur 1 tahun sepanjang 2020 ini penyertaan Tuhan luar biasa dalam setiap musim kehidupan kami. Di hari Minggu yang terakhir di tahun ini Tuhan, kami diingatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biar firman-Mu ini boleh menggores kuat dalam nurani anak-anak-Mu dan menjadi modal untuk kami memasuki tahun 2021. Kami harus upayakan tahun depan menjadi tahun yang lebih luar biasa. Karena kami harus semakin serupa dengan Kristus, kemajuan kami harus semakin nyata. Dan sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Untuk menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.